Baik, sahabat KIH, perkenalkan saya Dr. Eda Bagus Putu Adi Setiawan. Saya adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Kasih Buku Donganan. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan apa sih itu asma dan apakah asma bisa sembuh atau asma hanya bisa terkontrol. Baik, sahabat KIH, jadi asma itu adalah suatu penyakit yang terjadi pada saluran pernapasan ya, saluran napas seorang pasien atau individu yang merupakan suatu penyakit yang heterogen, dalam artian ditandai dengan adanya inflamasi atau peradangan pada saluran napas, kemudian gejala klinis tertentu ya berupa mengi atau suara napas ngik gitu yang sering mungkin sahabat KIH yang mengalami asma rasakan. Kemudian juga ada sesak napas, rasa berat di dada dan batuk ya. Gejala-gejala ini bisa bervariasi dalam hal waktu dan intensitas dan juga disertai dengan adanya hambatan aliran udara pernapasan. Oke, sahabat KIH, perlu kita bedakan sedikit ya antara asma dengan serangan asma. Asma itu sendiri adalah kondisi yang memang sudah terjadi pada seorang penderita asma. Sedangkan serangan asma sendiri adalah suatu kondisi yang spesifik yang menandakan adanya perburukan kondisi dari kondisi asma yang terjadi atau dirasakan oleh seorang penderita itu sebelumnya. Jadi serangan asma merujuk pada suatu kondisi perburukan gejala yang harus atau diperlukan penyesuaian terapi dan terutama harus peningkatan daripada dosis pengobatan yang sudah dipergunakan sebelumnya. Oke, sahabat KIH, terkait dengan faktor risiko apa aja sih yang dapat menyebabkan seorang menderita asma? Oke, secara prinsip ada 3 ya. Kalau kita ketahui timbulnya suatu penyakit itu didasarkan oleh 3 hal ya. Ada pengaruh interaksi antara faktor host itu adalah orang itu sendiri atau pasien itu sendiri, adanya keterkaitan secara genetik, alergi dan lain sebagainya. Kemudian faktor agent itu adalah diartikan sebagai pajanan yang bisa dihirup atau masuk ke saluran napas si pasien itu sendiri atau individu itu sendiri, dan faktor lingkungan atau environment kita bilang. Jadi adanya polusi udara, polusi dalam ruangan, polusi luar ruangan, kemudian semisal bulu binatang, debu rumah, dan itu adalah faktor yang berasal dari lingkungan yang dapat menyebabkan akumulasi timbulnya suatu manifestasi klinis dari penyakit asma itu sendiri pada seorang pasien atau individu ya. Oke, sahabat KIH, gejala-gejala apa aja sih? Seperti yang sudah sampaikan tadi, seorang individu itu atau sahabat KIH mungkin ya kita curigai sebagai suatu kondisi asma, seperti sesuai dengan definisi asma sebelumnya. Jadi apabila sahabat KIH merasakan suatu kondisi adanya sesak napas, kemudian disertai suara napas yang ngik ya atau mengi, kemudian ada rasa berat di dada dan batuk yang terjadi secara berulang ya, apalagi ada sudah riwayat alergi yang sahabat KIH miliki, maka kondisi tersebut bisa kita curigai sebagai suatu kondisi yang mengarah ke diagnosis penyakit asma itu sendiri. Oke, sahabat KIH, apakah asma bisa disembuhkan? Itu pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh pasien atau mungkin sahabat KIH sendiri ya. Jadi kita harus fair ya, berdasarkan kajian teoritis ataupun yang berlaku secara global sesuai dengan yang namanya panduan atau rekomendasi. Kita tidak pernah mengkategorikan asma itu sebagai suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Tetapi asma itu adalah suatu penyakit yang bisa kita kontrol. Tujuan kontrol asma tentunya adalah untuk mencapai tingkat kontrol asma yang baik. Dalam artian seorang penderita asma terbebas dari gejala yang mungkin saja bisa dirasakan, tentunya dengan pemberian pengobatan yang tepat dan adekuat. Jadi asma sendiri itu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol agar tidak mengalami perburukan kondisi itu. Oke, sahabat KIH, terkait pengobatan asma. Jadi pengobatan asma kita akan bagi menjadi 2 ya, kategori besar. Yang pertama adalah obat pelega. Obat pelega adalah obat-obatan yang kita gunakan apabila terjadi serangan atau perburukan kondisi yang membutuhkan peningkatan pemberian terapi atau medikamentosa pada pasien ya. Yang kedua adalah
obat-obatan golongan controller. Nah, obat controller ini yang harus disadari harus dipergunakan secara rutin, secara harian ya. Jadi pemantauan dosisnya nanti, peningkatan dosis dan penurunan dosis harus berdasarkan atas pemantauan atau follow up rutin yang didasarkan atas kunjungan bulanan yang dilakukan ke dokter spesialis paru terkait yang menangani sahabat KIH. Baik, ada satu pertanyaan sahabat KIH sering sekali dilontarkan, bagaimana sih dok caranya untuk mencegah perburukan kondisi asma? Jadi asma yang sudah terkontrol dengan baik bisa mengalami perburukan. Upaya yang bisa dilakukan adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu meliputi satu, kalau memang sahabat KIH memiliki riwayat alergi, pajanan di saluran napas terhadap alergi apapun, semisal kita bilang bulu binatang atau debu rumah, hindari itu. Bagaimana caranya agar tidak mudah terpajan pajanan alergen atau zat yang masuk ke saluran napas yang bisa memicu terjadinya perburukan kondisi daripada kondisi asma. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pergunakanlah obat yang sudah diberikan dalam golongan sebagai golongan controller atau pengontrol dengan baik dan benar agar tidak menyebabkan terjadinya perburukan dari kondisi peradangan pada saluran napas yang akan menyebabkan terjadinya perburukan dari penyempitan saluran napas yang akan memicu perburukan dari kondisi asma itu sendiri. Oke sahabat KIH, ada pertanyaan juga atau sering kali ditanyakan ya dok, saran apa sih dok yang dokter bisa kasih ke seorang penderita asma agar asmanya tidak sering kambuh atau tidak mengalami perburukan kondisi? Nah gitu sering pertanyaannya ya. Baik sahabat KIH, perlu diketahui bahwa pengobatan asma itu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan fokus pada pengobatan atau obat-obatan saja. Jadi pengobatan asma itu bersifat komprehensif. Bagaimana cara kita untuk yang pertama seperti yang saya bilang tadi adalah mencegah kalau sahabat KIH memiliki suatu riwayat alergi terhadap suatu hal, yaitu misalnya bulu binatang yang terhirup, debu rumah, ya, kemudian polusi, asap rokok juga, ya, itu harus hindari itu sehingga tidak akan menyebabkan terjadi perburukan dari kondisi peradangan yang sudah terjadi. Itu yang pertama. Kemudian sudah barang tentu pergunakanlah obat-obatan, terutamanya obat-obatan hirup atau obat inhalasi kita sebut ya di dunia kedokteran dengan baik dan benar. Pemantauan atau kontrol secara rutin ke dokter spesialis paru yang menangani sahabat KIH. Kemudian juga nanti akan dilakukan penyesuaian dosis. Apakah dosis ditingkatkan atau dosis diturunkan, itu berdasarkan dari evaluasi tingkat kontrol asma yang sudah tercapai pada sahabat KIH selama mengikuti atau selama menjalani pengobatan terhadap asma yang sahabat KIH miliki. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa selain obat-obatan diperlukan juga untuk melakukan aktivitas yang menunjang atau membantu agar tidak gampang mengalami kekambuhan dari asma itu sendiri atau serangan dari asma itu sendiri. Olahraga salah satunya. Ya. Olahraga yang paling gampang adalah renang. Salah satu olahraga yang kita sarankan kepada penderita asma adalah lakukanlah renang untuk membantu satu, memperbaiki fungsi parunya, meningkatkan kapasitas fungsi paru, dan juga untuk mengurangi peradangan pada saluran napas sehingga nanti serangan asmanya tidak gampang kambuh. Seperti itu ya, sahabat KIH ya. Baik sahabat KIH, sesuai tema kita pada hari ini, apakah asma bisa disembuhkan atau hanya bisa dikontrol? Jawabannya adalah asma bisa dikontrol sebaik-baiknya seperti tidak menderita asma ya, dengan pengobatan yang teratur, pengobatan yang tepat dan adekuat tentunya, dan follow up atau kontrol rutin secara teratur, maka asma itu bisa kita buat agar terkontrol dengan baik. Hal lain, apabila sahabat KIH memiliki keluhan seperti yang saya sampaikan tadi ya, keluhan adanya suara napas yang berbunyi, ngik ya, disertai sesak napas tentunya, kemudian rasa berat di dada dan batuk. Kadang-kala hanya batuk saja, terutama malam hari atau menjelang dini hari. Silakan memeriksakan diri ke poli spesialis paru Rumah Sakit Kasih Buku Donganan. Silakan bertemu dengan saya, kita akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah ini suatu kondisi asma atau tidak, dan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan adekuat tentunya. Salam sehat selalu dari kami Rumah Sakit Kasih Buku Donganan.